Liga Super Malaysia dalam beberapa tahun terakhir hanya memiliki seorang juara. Mereka adalah Johor Darul Ta'zim. Klub yang bermarkas di Stadion Larkin itu sudah menjadi raja dalam kurun waktu yang cukup lama. Padahal bila menarik jauh ke belakang, Johor Darul Ta'zim bukanlah tim dengan gelimang prestasi. Sejarah mereka bahkan tak banyak dikenal orang. Hanya berposisi di papan tengah dan lebih sering disebut sebagai tim mediocre. Johor Darul Ta'zim sendiri sebelumnya tidak pernah ada. Pada tahun 1972, baru ada klub bernama Johor FC yang mewakili wilayah Johor, bersama dengan Johor FA yang sudah lebih dulu hadir di kancah persepakbolaan Malaysia pada tahun 1955. Kedua tim tersebut, Johor FC dan Johor FA, sebelumnya merupakan rival satu dalam satu wilayah. Namun pada akhirnya, sebuah perubahan besar dilakukan, di mana Johor FC dan Johor FA melakukan merger yang diketuai oleh putra mahkota Johor, Tunku Ismail Idris. Tepat pada tahun 2012 silam setelah diangkat menjadi Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor, Tunku Ismail Idris benar-benar ingin melakukan langkah serius untuk membentuk sebuah kekuatan besar. Akhirnya pada tahun 2013 nama Johor Darul Ta'zim diambil dan menjadi satu-satunya klub sepak bola yang mewakili negeri Johor. Cara yang dilakukan untuk membentuk sebuah kekuatan besar di Malaysia pun tak main-main. Tunku Ismail Idris sekali lagi ingin melihat klub yang merepresentasikan daerahnya mampu berjaya dan membanggakan Johor. Langkah pertama yang dilakukan tentu menyuntikkan dana segar untuk melengkapi berbagai misi yang telah diusung. Mendatangkan pemain berbakat menjadi satu yang paling mencolok dari langkah yang dilakukan JDT. Mereka berhasil mendatangkan pemain seperti Daniel Guiza, Safi Salih, sampai Pablo Aimar. Dengan gelontoran dana besar dari pria super kaya memang membuat Johor Darul Ta'zim tidak kesulitan untuk mendatangkan incaran. Lebih dari itu, mereka juga beberapa kali sukses datangkan pelatih berkualitas seperti Mario Gomez yang pernah melatih Persib Bandung, serta Raul Longhi yang sempat menangani klub dari 2015 sampai 2018. Pelatih dan pemain yang begitu berkualitas itu sukses membuat Johor Darul Ta'zim dipandang sebagai klub luar biasa. Mereka benar-benar memikirkan segala detail hingga mampu menciptakan sebuah tim dengan keselarasan yang begitu apik. Kemudian mereka juga tak melupakan fasilitas yang nantinya bakal bisa dinikmati oleh banyak orang. Seperti misalnya pembangunan stadion. Seperti diketahui, Stadion Larkin dengan berbagai fasilitas lengkapnya layak disebut sebagai yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Model yang begitu elegan, serta tampilan yang memang gahar, membuat stadion ini benar-benar pantas disebut sebagai acuan bagi klub lain dalam membangun markas. Dalam hal ini, profesionalitas klub dalam mengatur segalanya menjadi kunci dari keberhasilan Johor Darul Ta'zim. Mereka yang selain mampu merenovasi stadion menjadi lebih baik dan mendatangkan pemain-pemain bintang, juga sukses membangun fasilitas latihan. Dikabarkan bahwa ada 2 tempat latihan yang dimiliki Johor Darul Ta'zim, di mana satu diantaranya di lapangan terbuka dan yang lainnya berada di tempat tertutup. Lalu perlengkapan kebugaran yang disediakan juga sangatlah mewah. Ada treadmill anti gravitasi yang meskipun memiliki harga yang sangat mahal, mampu membuat kinerja pemain jadi lebih baik. Satu hal lainnya yang tak boleh terlupa adalah semua pemain digaji dengan sangat layak. Tidak ada penunggakan gaji, apalagi sampai tidak dibayar dengan batas waktu yang tak jelas. Klub ingin memberi fasilitas yang mampu memanjakan pemain sehingga para aktor lapangan bisa lebih nyaman dan leluasa dalam mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ternyata cara klub dalam mengembangkan diri agar menjadi yang terbaik tidak sampai di situ saja. Masih ada hal lain yang membuat mereka menjadi tujuan banyak orang.
yaitu pengembangan para pemain muda yang banyak diberi pelatihan melalui akademi mereka. Tunku Ismail Idris yang memang punya banyak dana memutuskan untuk membuat sebuah akademi sepak bola untuk mengembangkan bakat-bakat muda di sana. Fasilitasnya pun juga sangat diperhatikan. Dengan dana besar dan pengembangan yang begitu profesional, telah membuat Johor Darul Ta'zim menjadi tim terbaik Malaysia dalam kurun waktu yang cukup lama. Mulai dari perubahan nama klub pada tahun 2013, mereka akhirnya sukses menjadi kampiun di Liga Super Malaysia setahun kemudian. Hebatnya lagi, gelar tersebut mampu dipertahankan sampai saat ini. Ya, Johor Darul Ta'zim tercatat sebagai satu-satunya tim yang mampu menjadi jawara di Malaysia dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil meraih gelar AFC Cup atau Liga Eropanya Asia pada tahun 2015. Ketika itu di partai puncak, mereka berhasil mengalahkan wakil Tajikistan, FC Istiqlal. Setelah kesuksesan di AFC Cup, Johor Darul Ta'zim sejatinya memiliki kesempatan untuk bersinar di Liga Champions Asia. Setelah dalam perjalanannya pada tahun 2020 lalu, mereka sempat menunjukkan sinarnya dengan mengalahkan tim Suwon Blues. Sayangnya di musim tersebut langkah mereka harus terhenti karena pandemi, di mana pemerintah Malaysia tidak memberikan izin kepada JDT untuk bepergian ke negara lain. Adapun gelar Malaysia FA Cup yang berhasil mereka raih pada tahun 2016 dan gelar Malaysia Cup yang diraih pada tahun 2017 dan 2019. Dengan kesuksesan yang diraih, jelas membuat Johor Darul Ta'zim banyak dijadikan contoh tim-tim di Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia. Nabil Hussein yang merupakan bos Borneo FC mengakui kalau ia belajar mengelola klub dari Johor Darul Ta'zim. Panutan, Tunku Muda Johor. Seharusnya kita melihat apa yang dia buat. Borneo dalam perjalanan menuju sukses seperti JDT. Penasehat Direktur Teknik PSSI dan Nurwindo juga mengatakan kalau JDT merupakan contoh baik pengelolaan sepak bola, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Jangan heran kalau JDT sering dibicarakan di Indonesia. Banyak klub di sini berkiblat pada JDT. Kami terkesan dengan karakter dan kepemimpinan Pangeran Johor. Jadi kami harap bisa mengaplikasikan metode JDT di Indonesia.